Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam ampunan, lindungan, berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan moksa. Secara umum atau secara dalam pemahaman umum, moksa itu kembali kepada Allah secara utuh. Jadi tidak hanya ruhnya tetapi juga raganya. Apakah ada orang-orang yang moksa atau kembali ke Allah secara utuh, jiwa sukma maupun raganya? Jawabannya ada. Ada yang kembali dengan sempurna, ada yang kembali tetapi sasar, atau moksanya itu tidak kembali kepada Allah tetapi tertahan, atau bahasa lainnya terhambat, terganjal di dunia siluman. Kebanyakan dari para lelaku batin atau para spiritualis atau orang-orang sakti yang melakukan proses moksa itu terjebak di alam siluman. Karena memang alam yang paling dekat dengan alam manusia itu alam siluman. Alam siluman itu dimensi langit kedua. Jadi perpaduan antara manusia dengan jin, manusia yang memiliki kemampuan jin kemudian berubah menjadi siluman. Jadi manusia itu menjadi siluman. Kebanyakan yang moksa itu terjebak di alam siluman. Nah, yang akan saya sampaikan adalah nabi dan rasul yang moksa. Yang pertama, rasul atau nabi yang moksa itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu moksa. Artinya apa? Nabi Adam itu sukma dan raganya kembali ke langit. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam itu makhluk langit. Makanya Nabi Adam kembali ke langit. Sederhana sekali logikanya. Lalu kemudian kalau Nabi Adam moksa sempurna kembali ke langit beserta raganya, kenapa Siti Hawa pasangannya tidak kembali ke langit? Jadi kalau saudaraku mencari kuburan Nabi Adam itu tidak akan ada. Tapi kalau mencari kuburannya Siti Hawa itu ada. Jadi ada dua alasan kenapa Nabi Adam diangkat ke langit. Alasan pertama memang karena makhluk langit. Jadi Nabi Adam sudah populer lah, maksudnya kisah tentang Nabi Adam sudah populer turun ke bumi ya. Kalau tim Raja Wali Nusantara menegaskan turunnya itu di Gunung Lawu. Nah, dua alasan kenapa Nabi Adam itu diangkat kembali ke langit beserta fisiknya. Yang pertama karena Nabi Adam itu makhluk langit. Yang kedua, karena waktu itu iblis itu kan meminta kepada Nabi Musa. Jadi begini, ada bahasa begini, Musa, kata iblis kurang lebih begitu, tolong sampaikan kepada Allah, cabutlah kutukan saya untuk menggoda manusia. Jadi kutukan Allah kepada iblis itu adalah memberikan kepada iblis nafsu untuk menggoda manusia gitu, memberikan tugas untuk menggoda manusia. Padahal sebenarnya iblis itu lebih enjoy kalau berantem sama temannya. Nabi Musa menyampaikan itu kepada Allah dan Allah kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada iblis. Jawaban dari Allah tuh kurang lebih begini.
aku akan mencabut kutukanmu, tetapi kamu harus sujud kepada kuburan Adam. Gitu. Iblis menjawab, jangankan Adam sudah mati, ketika Adam masih hidup pun aku nggak mau sujud. Gitu. Jadi itu, padahal memang sebenarnya sejak awal Nabi Adam itu tidak ada kuburannya. Gitu. Jadi supaya iblis tidak bisa sujud, dan memang iblis nggak bakal sujud. Jadi karena Adam makhluk langit, maka dia dikembalikan ke langit. Kemudian kenapa Hawa atau Siti Hawa tidak diangkat ke langit? Padahal sama-sama makhluk langit, padahal pasangannya Nabi Adam, istrinya Nabi Adam. Karena Hawa ini tetap dikuburkan di bumi untuk menjadi bukti bahwa pernah ada Adam. Maksudnya Hawa ini, keberadaan makam Hawa di bumi ini sebagai bentuk eksistensi adanya Adam. Kalau dua-duanya diangkat ke langit, nanti tidak ada yang menjadi saksi tentang adanya Adam gitu loh. Jadi keberadaan Nabi Adam di bumi itu dibuktikan dengan adanya kuburan Siti Hawa. Kalau dua-duanya diangkat ke langit, maka keberadaan Nabi Adam dan Hawa dipertanyakan. Logikanya seperti itu gitu loh. Jadi yang pertama moksa itu Nabi Adam. Hanya Nabi Adam, Siti Hawa tidak. Karena untuk menjaga eksistensi Nabi Adam. Yang kedua, yang moksa itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa moksa? Dalam kisah yang sudah kita dengar, Nabi Isa itu dikejar-kejar oleh Raja Romawi kalau tidak salah. Kemudian diangkat ke langit, itu kisahnya seperti itu. Saya tidak bahas ke sana. Tapi prinsipnya Nabi Isa moksa. Kenapa Nabi Isa moksa? Karena Nabi Isa itu genetikanya langit. Nabi Isa itu makhluk bumi tapi genetikanya langit. Sudah ditegaskan bahwasanya dalam Al-Quran, sudah ditegaskan dalam kisah-kisah versi Islam juga sudah ditegaskan bahwasanya Maryam atau Siti Maryam itu tidak pernah disentuh laki-laki. Jadi pada saat kelahiran Nabi Isa, ayahandanya pun pernah marah. Nabi Zakaria pernah marah. Tetapi kemudian Maryam tutup mulut atau puasa bisu, dan yang menjawab adalah Isa walaupun masih bayi. Jadi anak Abdullah gitu loh. Nah, jadi genetika Nabi Isa itu adalah genetika langit. Dan Maryam itu suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Sepanjang hidupnya, Nabi Isa itu tidak pernah makan, minum makanan atau minuman yang ada di bumi. Semua makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminum Nabi Isa itu semua dari langit, dari surga. Itu aslinya begitu. Jadi dalam darah Nabi Isa itu murni genetikanya genetika langit. Sehingga Nabi Isa tidak menikah sampai usia 33 tahun kemudian diangkat ke langit. Karena apa? Karena Maryam itu tidak disentuh laki-laki, maka Nabi Isa pun tidak menyentuh perempuan. Karena pada demikian, kalau Nabi Isa menikah, ini akan merusak sistem genetika. Karena genetika yang ada pada Nabi Isa itu berbeda dengan genetika yang ada pada manusia umumnya. Jadi dua Nabi itu memang murni moksa secara sempurna. Kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Isa sekarang sudah meninggal? Jawabannya ya. Maksudnya memang Nabi Isa sudah di sana, gitu. Sudah di langit. Jadi itu dua Nabi yang memang moksa. Kemudian bertanya lagi, selain Nabi itu apakah yang lain ada yang moksa? Untuk para Nabi ya, untuk para Nabi atau para Rasul apakah ada yang moksa? Sepertinya tidak ada. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak. Kesempurnaan Nabi Muhammad, kenapa tetap ada jasadnya di bumi, itu untuk membuktikan kemuliaannya. Jadi Nabi Muhammad mulia di bumi juga mulia di langit. Tetapi karena Nabi Muhammad ini murni makhluk bumi lah gitu, bahasanya manusia bumi, maka Nabi Muhammad dipertahankan jasadnya ada di bumi.
tetapi tidak mengurangi kemuliaan dan kesempurnaannya di langit. Jadi itulah dua rasul yang melakukan atau yang moksa atau kembali kepada Allah secara sempurna sukma dan raganya. Di luar itu apakah ada yang moksa? Sebenarnya ada, yang sempurna ada, beberapa para wali ada, tapi memang tidak diizinkan untuk disebutkan. Kalau selain itu yang moksa karena kesaktian atau karena bermitra atau berkolaborasi dengan dunia jin, ada juga, tapi moksanya nyangkut di dunia siluman. Ada beberapa, saya sudah sebutkan di video sebelumnya tentang yang moksa nyangkut di dunia siluman. Begitu. Demikian terkait dengan moksa. Jadi moksa itu merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat atau hambanya yang terpilih lah begitu. Demikian untuk video moksa. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.